نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. Pertemuan kita hari ini di bagian 18 tentang takwa. Tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Abida Judda bin Junadah wa bi Abdurrahman Ma'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Memberikan pembelajaran kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita. Khotib setiap Jumat sudah memberikan tausiahnya, sudah memberikan ilmunya, sudah memberikan nasihatnya ke kita semua, dan itu termasuk rukun dalam khutbah. Kalau tidak ada kata-kata takwa, menurut fikih para ulama, batalan Jumatuhu, batal Jumatnya. Tidak ada kata-kata takwa yang mengajak kata-kata takwa. Kalau kita sering mendengarkan para khotib, "Ittaqullah haqqa tuqatih." Bertakwalah kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman kita semua. Hadirin rahimakumullah, takwa seperti yang digambarkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab dengan Umar. Dalam perkataan mereka, Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai saudaraku, apa pendapatmu tentang takwa?" Kemudian Ubay bin Ka'ab balik bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai saudaraku, apa yang kau lakukan kalau di hadapanmu ada jalan dan jalan itu penuh dengan duri?" Kemudian Umar berkata, "Aku akan tetap berjalan dan aku akan mengangkat garisku dalam rangka kehati-hatian." Hadirin Allah, ini inspirasi buat kita semua, inspirasi dalam realita kita. Ketika ada sesuatu perintah Allah, mau tidak mau kita harus jalankan itu, dan ketika kita berproses hendaknya tetap mengikuti aturan dan anjuran yang sudah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan kalau kita belajar takwa dari Imam Ibn Hanbal, pendiri mazhab Hambali, ketika ada seorang pemuda dan kemudian pemuda ini berjalan ke masjid, gamisnya terkena kotoran. Kemudian dia bertanya kepada Imam Ibn Hanbal, "Wahai Syekh, wahai Kiai, Tuan Guru, bagaimana dengan gamis saya, bagaimana dengan baju saya?" Kemudian Imam Ibn Hanbal berkata kepada pemuda tadi, dalam fikih tidak membatalkan wudu. Berarti aku boleh sholat? Boleh. Akhirnya dia sholat. Keesokan harinya Imam Ibn Hanbal terkena dengan kasus yang sama, gamisnya terkena debu. Kemudian dia balik lagi ke rumah, gak langsung ke masjid dan tidak sholat. Artinya balik lagi ke rumah, dia ganti baju, kemudian dia sholat bersama, berjamaah, kemudian
para sahabat, para jamaah bertanya kepada Imam Ibnu Hanbal, "Wahai Tuhan, kemarin Anda berkata kepada pemuda ini dibiarkan sholat. Tapi ketika Anda mengalami hal yang sama, kenapa Anda pulang? Kenapa Anda ganti baju?" Kemudian Imam Ibnu Hanbal berkata kepada pemuda tadi dan para jamaah, "Kalau kemarin itu takwa, sekarang yang aku lakukan adalah takwa." Artinya loyalitas dan loyalitas kita kepada aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau memang bisa lebih, apa enggak? Sholat kita misalnya, sholat itu kan dalam fikihnya, dalam kaidah fikihnya, sholat itu sing penting untuk aurat. Sah. Ada cuma sarungan doang, tutupin dari sini sampai betis, sah. Tapi kan sombong, gak sopan. Sama seperti kita, kalau misalkan bisa lebih di hadapan Allah melakukan sesuatu, tapi masih sesuai dengan syariat, kenapa enggak? Jadi antara takwa dan takwa, Imam Ibnu Hanbal itu tadi berikan pembelajaran kepada kita semua. Kalau bisa lebih berpakaian yang rapi, berwangi-wangian, sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, kenapa enggak? Sama seperti kita misalkan habis benerin rumah atau kotoran, kemudian kita malas ganti baju. Kalau bisa ganti baju, kenapa enggak? Jadi loyalitas dan loyalitas kita terhadap syariat-syariat yang memang sudah Allah berikan kepada kita semua, itu salah satu takwa. Bahkan saat ini takwa ayat al-insa ayat berapa mafi idrol dinafsi atau idrol digoyim. Ayat al-insa, salah satu definisi takwa, seseorang yang ada dalam dirinya tidak mengundang dan mengandung murka Allah. Ayat berapa tidak mengundang dan mengandung murka Allah. Mafi idrol, dan di dalamnya ketika dia berproses, karena semua dalam Islam itu proses, termasuk ikhlas itu juga proses, takwa itu juga proses. Jadi kalau Anda berbicara tentang ikhlas, aku ikhlas belum tentu, karena komponen ikhlas itu ada beberapa komponen. Kalau kita kaji dari tafsir Al-Insyirah misalnya, dalam nasabah Allah kami suruh dari al-qadar wa ma'ana wa inna ma'al usri yusra. Jadi komponen ikhlas itu ada di situ. Al-qadar sampai Isra. Nah, hadirin Allah, ayat al-insan ayat berapa? Seseorang yang mampu dan mau dalam dirinya tidak mengundang dan mengandung murka Allah. Kemudian mafihi doror, dan di dalamnya tidak mengandung madarat baik buat dirinya dan orang lain. Jadi social distancing yang Anda lakukan, physical distancing yang kita lakukan, itu dalam rangka sifat dan sikap kita sebagai orang yang bertakwa. Karena kita nggak tahu di antara kita siapa OTG, siapa ODP, makanya disuruh jaga diri dan aktif kembali niat kita ketika sholat seperti ini, dikasih jarak, ada kemaslahatan di dalamnya. Jadi mafihi doror dinafsi atau idrol digoyim, diharapkan kita tidak mendatangkan madarat baik buat diri kita dan orang lain. Itu salah satu definisi takwa. Jadi optimis yang kita lakukan adalah dalam rangka takwa kepada Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya berada di sini, fisik kita ada di kantor, hendaknya kantor itu menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anda mengetuai lembaga, misalkan, jadikan lembaga Anda sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Haitsu ma kunta, posisi apapun kita, mulai dari OB juga satu, apa yang Anda bisa lakukan dalam rangka meraih takwa ilallah. Sebagai imam, sebagai ustaz, sebagai ketua lembaga, hendaknya apapun yang kita lakukan, mari kita cari yang bisa mendekatkan diri kita kepada
imamnya baca Al-Baqarah, kemudian nanti kultumnya takwa. Namun bila kita mendengar kata takwa, seakan-akan takwa itu sesuatu yang abstrak, sulit diukur, abstrak sulit diukur, masdar dalam bahasa Arab. Apalagi dicari indikatornya, wah usaha takwa, benarkah demikian? Hadirin Allah, padahal ciri khas Al-Quran dan Al-Hadis bila menyangkut perintah pasti dijelaskan indikator dan ukurannya. Kalau begitu, kayak mana cara mengukur derajat takwa kita? Apa itu takwa? Apa kita harus bertakwa? Adakah tindakan kita bertakwa? Apa manfaat takwa? Apa indikatornya? Bagaimana menjadikan Ramadan bagi pelajaran Ramadan? Takwa berasal dari kata takwa yang taqi, yang artinya menjaga diri dari segala yang membahayakan. Kata takwa berasal dari waqo yang wiqayah, yang artinya menjaga diri. Seperti Imam Ibnu Hanbal yang tadi, seperti Umar bin Khattab yang tadi, itu dalam rangka menjaga diri. Sekarang pun kita ini kan termasuk menjaga diri. Masker yang Anda pakai itu dalam rangka menjaga diri. Jadi optimis saja dan pede saja. Kalau tanya dalilnya, ya ini menjaga sesuatu dari segala yang dapat menyakiti atau mencelakakan. Jadi teman-teman yang lain yang optimis adalah sistem tikva ibadah bagus, tapi ditambahkan kembali. Kalau bisa kita menjaga diri, ayo jaga diri kita. Disarankan untuk pakai masker karena sekarang kan yang ahli, ya ahli kesehatan, kita patuh terhadap protokol kesehatan karena kita sendiri awam, kita sendiri tidak mengetahui, memahami COVID itu. Kemudian takwa menurut istilah mengartikan menjaga diri dari segala perbuatan dosa dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perintahnya. Jadi setiap aktivitas seorang hamba yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dia adalah orang yang bertakwa. Anak kita bertanya, Pak, takwa itu apa? Takwa itu adalah sering kita dengar di khutbah Jumat, melaksanakan perintah Allah, dan kalau saya tidak sepakat dengan menjauhi, tapi umumnya menjauhi. Kalau saya meninggalkan, karena ada perbedaan antara menjauhi dan meninggalkan. Semakin banyak aktivitas amal ibadah yang dilakukan, maka semakin tinggi derajat ketakwaan dan sebaliknya. Bisa kita lebih mulia di hadapan Allah, bahkan kita lebih nyungsep di hadapan Allah kalau kita tidak belajar bertakwa kepada Allah. Maka kita, alhamdulillah, kita masih ada pelabur ilmu, masih ada banyak masjid yang belum melaksanakan kembali pelabur ilmu. Alasannya apa? Jangan ada keenakan. Dikatakan takwa minimalis, jadi takwa itu ada minimalis dan maksimalis. Dikatakan takwa minimalis, bertakwa mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kita berbicara profesi seperti yang kita bahas tadi, kalau kita berbicara dimanapun kita berada, silahkan diperhatikan apa yang membuat derajatku naik di hadapan Allah, itu takwa. Jadi tingkatan takwa yang minimalis, simple. Islamnya hanya KTP saja atau tata sholat, puasa, zakat, haji saja. Kalau seperti itu berarti minimalis. Lu apa? Gua Islam. KTP gua Islam, gua puasa, gua haji. Tapi tidak dimaknai dengan baik hajinya apa dan seperti apa hikmahnya. Kemudian puasanya tidak dimaknai dengan hikmah dan lain sebagainya. Sholatnya tidak dimaknai dengan baik dalam kehidupannya. Kemudian takwa yang maksimal, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa
bersungguh-sungguh, bimana sungguh-sungguh jihad di sini. Kemudian sabar dalam berislam, itu juga sifat dan sikap seorang yang bertakwa. Hadirin, mengapa kita mesti bertakwa? Takwa itu bekal yang terbaik. Watazawwadu fa inna khairaz taqwa. Dan berbekallah kamu karena bekal terbaik adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah, kepadaku, wahai ulul albab, orang yang cerdas. Kalau kita nggak cerdas, berarti kita nggak bertakwa. Kemudian kenapa kita harus bertakwa? Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwanya tinggi. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Kemudian yang ketiga, takwa itu, karena takwa adalah segala sesuatu. Usika bitaqwallah fa innahu ra'su kulli syai'. Bertakwalah kepada Allah karena takwa merupakan pangkal segala sesuatu. Ittaqullah fa innahu juma'u kulli khair. Bertakwalah kepada Allah karena setiap takwa itu mengumpulkan segala kebaikan. Kemudian ada manfaatnya. Apa manfaatnya bila menjadi orang yang bertakwa? Kalau Bapak belajar ayat sebelumnya, boleh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam surah Talaq, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Para ulama-ulama waliullah ketika mereka pada saat takwanya dan juga kehidupannya, hidupnya indah. Tidak pernah kita mendengar keluarga orang yang bertakwa kelaparan. Tidak mungkin malu dia melupakan, tapi tetap Allah yang akan memberikan solusi dalam hidup dan kehidupannya. Sufyan As-Tsauri pernah kedatangan seorang tamu. Nah, kemudian tamu ini menjelang malam dia pulang. Padahal Imam As-Tsauri bilang, "Oh, nggak usah pulang malam ini, ntar aja, besok aja." Kemudian tamunya tetap pengen pulang. Dan ketika pulang di perjalanan ada seekor, kalau di saya macan, ada harimau. Dan kemudian si tamu ini nggak berani. Aduh, kalau aku lanjutkan, aku bisa jadi santapan malam dia. Terus balik lagi ke rumah Sufyan As-Tsauri. Kemudian dia ngomong, Tuan Guru, saya mau pulang. Tapi kenapa kau balik lagi? Di tengah jalan tadi ada macan. Dan daripada saya melanjutkan perjalanan, mending aku balik lagi. Di mana macannya? Soal ujungnya. Kemudian dijewer macan. Kemudian si bapak tadi, tamu tadi berkata kepada Sufyan As-Tsauri, kenapa Anda bisa melakukan itu? Kemudian Sufyan As-Tsauri sambil mengajarkan kepada si bapak tadi, aku bertakwa kepada Allah. Kalau kau takut kepada makhluk Allah, ya seperti itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka Allah akan menundukkan seluruh makhluk Allah kepada kita dan bersama dengan kita. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kita jangan sholatnya masih bolong-bolong, zikir aja kurang, sedekah jarang, kurban dikit-dikit. Kemudian diberi rezeki yang katanya tidak teruskan. Dilanjutkan ayatnya di sini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min
Kemudian dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Maka yattaqillah yukaffir anhu sayyi'at. Dan siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan dilipat gandakan pahala baginya. Kemudian diberi furqan. Furqan di sini hai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan berikan kepadamu furqan dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, furqan ini bila perbedaan para ulama, furqan itu gimana pembeda? Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan hal-hal yang buruk yang dia ada di dalamnya. Kemudian Allah bersama orang yang bertakwa. Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kemudian hadirin, apalagi Allah pelindung bagi muttaqin. Wallahu waliyyul muttaqin. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian hadirin Allah, negerinya makmur dan sejahtera. Tadi sudah dibaca di awal Allah. Kemudian diberi ketenangan, "Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maka siapa yang bertakwa kepada Allah dan mengadakan kebaikan, di mana furqan tadi sama, tidaklah ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Kalau kita sudah bertakwa, semampu kita, tenang kita. Anda yang di bawah di satu perusahaan bertakwa dengan status Anda, tenang hidup kita. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan keterangan ke dalam hati orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang sudah ada. Karena memang kewajiban kita juga sebagai orang yang beriman untuk selalu dia dan berbaik bertambah-tambah kebaikan kita agar kita bertambah. Diberi umur panjang, anibudullah wa taquhu wa atii'u. Subhanallah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memanjangkan umurmu sampai batas waktu yang ditentukan. Dan dalam pembelajaran takdir kita sudah diberikan oleh guru-guru kita untuk memaknai takdir itu usaha dulu maksimal, baru nanti urusan Allah untuk mengeksekusi final dari perbuatan kita. Kemudian husnul khatimah, kadzalika yazidul muttaqin. Jika Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Kalau kita mampu merealisasikan takwa dalam hidup dan kehidupan kita semua, kita berharap endingnya nanti ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita inginkan. Maka jaga diri kita, jangan sampai tergoda oleh setan dan jin. Kemudian amalnya diterima dengan ayat taqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Nah, ini realisasi kurban. Insyaallah dalam 2 akan ke depan kita menjalani ibadah Idul Kurban, hendaknya atlet dan atlet yang kita kembali la yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai di hadapan Allah itu bukan daging hewan yang kita kurbankan, bukan banyaknya darah yang hewan kita kurbankan, tapi takwa di antara kita semua. Bagaimana melihat orang yang bertakwa ketika dia sudah berkurban, sholatnya lebih baik, sikap dan sifatnya berubah dari yang jelek menjadi yang baik. Tapi kalau tidak dia berubah, apa? Rugi dia. Duit sudah keluar, tapi tidak memperbaiki akhlak yang ada dalam dirinya. Karena hakikatnya kurban itu menyembelih sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita. Sifat-sifat apa yang ada dalam diri kita sembelih saat itu. Makanya para ulama fikih berikan pelajaran kepada kita semua, kalau Anda naruh di satu tempat atau di masjid
diinfokan buat Bapak Ibu semua, kalau Anda sudah menitipkan hewan kurban di sini, jangan ditengkar, jangan dituangkan, datang di situ banyak manfaatnya. Pertama, kita bisa silaturahim. Kedua, kita tahu ini kambing aku. Kebanyakan kita, oke Pak, saya tinggal sana, tapi tidak tahu mana sapi kita. Kemudian memberikan pembelajaran kepada keturunan kita, anak-anak kita. Kalau misalkan duit doang, anak-anak kita nggak tahu. Kita sampaikan kepada anak-anak kita. Nah, Bapak korban di sekolah kita lihat bangga dia. Kalau kita mungkin bangganya hidup, bangganya di belakang, kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan anak-anak kita tidak berikan pembelajaran kepada mereka. Ini loh korban yang harus kita saksikan dalam kehidupan. Jadi korban itu hakikatnya menyembelih sifat-sifat hewani yang ada dalam diri. Karena manusia itu kalau dia tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah, dia bisa saja lebih hina dari binatang ternak. Walaupun karena di jahannam masih minal jinni wal ins lahum qulubun yafqahuna biha walau a'yunun la yubsiruna biha walau adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kami pasti akan masukkan ke dalam neraka jahannam bagian dari jin dan manusia. Siapa manusia yang masuk ke dalam neraka jahanam? Mereka yang punya hati, mereka yang punya mulut, tapi hati mereka tidak dimanfaatkan untuk mempelajari, untuk meneliti, untuk memahami kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Mereka punya telinga, mereka punya mata, tapi mata mereka tidak digunakan untuk mempelajari, untuk memahami, untuk meneliti kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Mereka punya telinga, tapi telinga mereka tidak difungsikan untuk mempelajari, untuk memahami, untuk meneliti kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Ulaika kal an'am. Kalau itu ada pada diri kita, malas ngaji, malas dengerin kebaikan, malas ngomong kebaikan. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adall. Bahkan lebih hina dari binatang ternak. Maka kita diingatkan di antara untuk korban. Banyak hikmah korban dari guru yang lain sudah disampaikan. Kemudian takwa dijauhkan dari api neraka. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan di akhirat nanti akan dijauhkan orang yang bertakwa dari api neraka. Setiap orang pasti masuk neraka kecuali orang yang bertakwa. Jadi orang yang masuk surga itu semua, insyaallah muslim masuk surga. Illa man amana, kecuali orang-orang yang tidak mau. Jadi optimis saja. Kita selalu berdoa kepada Allah, jangan hanya doa keduniaan, tapi doa sapu jalan. Atau apa yang sapu jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa in illa walidu, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka. Itu bagi orang suatu kepastian yang sudah ditetapkan bagi orang yang tidak bertakwa. Maka semua orang Islam masuk surga illa man aba, kecuali orang-orang sing orang belum tidak apa-apa. Summa nunajjiyal ladzina taqaw, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka. Dan kemudian apa indikator takwa? Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang takwa itu nggak bisa diukur besok. Sedikit tidurnya di waktu malam, kita belajar. Jangan cuma Ramadan doang kita rajin sholatul lail, tapi di bulan berikutnya kita uji, kita keep, kayaknya tahun depan baru ketemu lagi di awal lain. Sayang waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau qawila minal lail ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit tidur di waktu malam dan selalu mengulang di waktu pagi sebelum fajar.
Jadi kita mulai atur. Jadi kita yang sudah mendewasakan diri kita mau ngapain lagi, nongkrong-nongkrong orang juga nggak mau. Kita diajak nongkrong juga susah. Lihat di kafe-kafe, kalau masih ada laki-laki lewat, udah bau. Mending tidur di awal, pada sholat isya jam 8, kemudian nanti jam 1 terbangun dan sholat lain. Kalau yang sudah membiasakan diri, insya Allah ringan. Yang berat itu yang belum membiasakan dirinya. Jangankan kita orang awam, teman-teman kita yang pendakwah, kalau dia tidak membiasakan dirinya untuk sholatul lain, berat. Rajin memohon ampunan, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka mohon ampun kepada Tuhannya. Siapapun Anda, siapapun kita, tetap ada dosa di antara kita. Jangankan beratnya kita, diamnya kita itu bisa mengundang dan mengandung dosa. Kita lagi duduk nih, ada orang lewat, langsung berpikir, ya Allah, itu orang tidak, ya Allah, itu orang bajunya. Jadi tetap ada dosa. Itu nanti di pembahasan yang kedua. Kekuatan istighfar dan taubat. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta-hartamu dan anak-anakmu, dan mengatakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Di dalil sholat istisqa. Kemudian ayat Allah, dan hendaklah kamu minta ampun. Kalau baca-baca cerita kita lewat tadi diberikan pada saat pembelajaran Ramadan. Berarti Allah, ciri orang yang kuat salah satunya adalah memanage dirinya dengan baik. Kayak gimana ketika dia marah, ketika dia tidak marah, dia harus memanage dirinya dengan baik. Kemudian mendawamkan wudhu kalau dia marah. Sesungguhnya marah itu datang dari setan, dan setan itu dicipta dari api, dan api itu padamnya dengan air. Maka apabila dia marah, maka berwudhulah. Ini juga bisa kita saksikan saat ini di new normal. New normal nanti sebentar lagi diganti istilah new normal, tapi kebiasaan baru. Jadi new normal, kalau menurut pemerintah jubir COVID bilang new normal itu banyak salah persepsi karena masih istilah asing. Jadi ada banyak masyarakat yang memahami salah dengan kata-kata new normal. Kalau kita sebagai orang yang beriman, new normal itu Islamic lifestyle, gaya hidup Islam. Nabi bukan hanya mengajarkan cuci tangan. Rugi kita kalau cuma cuci tangan doang. Ketika keluar rumah, Nabi mengajarkan kita sholat dulu di rumah. Jadi rugi kalau kita cuma cuci tangan doang. Kenapa nggak sekalian sholat di rumah? Pulang ke rumah, sholat lagi. Jadi dalam Islam bukan hanya kebersihan, tapi kesucian. Kita disuruh mendawatkan dulu. Kita disuruh physical distancing. Itu juga kan dalam rangka menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dari Allah itu ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, dari situ ada 3 bahasa. Wa'addi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Artinya, irilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya. Tapi di sini kejahatan atau dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar kudu taubat kepada Allah. Maka kita berniat kepada Allah selalu meningkatkan takwa. Kemudian kalau ada selit, kalau ada kesalahan yang kita berbuat, tetap kita optimis Allah akan mengampuni kesalahan
bukan hanya sesama muslim, tapi seluruh manusia ciptaan Allah. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi. Sesungguhnya seorang mukmin dengan kebaikan akhlaknya bisa mencapai derajat orang-orang yang banyak berpuasa dan banyak melakukan qiyamul lail. Artinya bisa menjadi ciri orang yang bertakwa. Kemudian hal yang paling banyak masukkan orang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Imam bisa apa? Suruh. Aku menjamin rumah di bagian surga yang tertinggi bagi orang-orang yang baik akhlaknya. La saghira ma'al isra. Tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus. La saghira ma'al isra. La kababir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dia numpuk terus, artinya menjadi besar. Dan tidak ada dosa besar kalau dia banyak istighfar kepada Allah. Hati-hati kalian dari dosa yang diremehkan, dosa kecil. Banyak mungkin terlintas di kita, cuma dosa kecil. Ngomongin orang, karena kita terbiasa ngomongin orang, misalnya ketika menggosip dan lain sebagainya, kita akan hal yang sepele, hal yang biasa, bahaya. Ibu-ibu jangan membiasakan apa yang seperti itu. Walaupun kita bilang, aku makan cuma nonton doang. Kalau bisa kita tinggalkan, kalau belajar dari Imam Muhammad tadi, kenapa cari channel yang bisa membuat ibadah kita termotivasi dari Allah. Kemudian Allah bertakwa kepada Allah, maka Allah, orang yang takut kepada Allah adalah sifat yang paling mulia dari segala-galanya. Takwa bukanlah tanda jasa, akan tetapi predikat terhadap sikap dan sifat yang diridhoi Allah yang harus senantiasa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Ya ayyuhan nas, janganlah takut dari hai manusia. Sesungguhnya kita diciptakan dari satu orang. Artinya sekarang ini kita bermacam-macam suku. Yang terbaik bukan suku Jawa, suku Madura, suku Batak dan lain sebagainya. Tapi yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. 17 macam perhubungan disebabkan takwa. Kalau tadi sebagian, jadi banyak yang lainnya ada 17 perhubungan disebabkan takwa. Dan hadirin Allah, ibadah itu hanyalah syarat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ibadah itu hanyalah sarana. Ibadah bisa sebagai penutup dan label. Ibadah bisa sebagai alat untuk menipu jika tidak dilakukan dengan keikhlasan. Keikhlasan adalah jiwa dari keikhlasan itu. Takwa harus diiringi dengan amal kebaikan. Hanya keikhlasan yang dapat menyelamatkan seseorang. Kemudian tentang akhlak tadi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayang oleh yang ada di langit. Mudah-mudahan kita mampu merealisasikan ini dalam hidup dan kehidupan kita semua, dan semoga kita semua menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ittaqullah